Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang tahu kedua, siswa kelas bertanya. Baik, sekarang kita akan mempelajari pelajaran apa sekarang hari ini? Matematika. Baik, Bapak mau absensi dulu. Siapa yang dapat soal ini? Ada berapa orang? Dua orang. Ya, karena sekarang adalah penghujung tahun 2020. Sekarang bulan apa? Bulan ini banyak hujan, harus dijaga kesehatannya. Nah, sebelum kita mulai, coba Bapak pengen tepuk semangat ya? Tepuk semangat. Coba bareng-bareng 1, 2, 3.
dan juga ada nama penyederhana. Ya. Kita ingat lagi. Apa definisi pecahan? Jelaskan. Pecahan adalah cara untuk menyatakan bagian dari keseluruhan. Contoh di sini, Bapak punya berapa huruf? Kalau Bapak angkat sini, jadinya satu per berapa? Ingat, pecahan menyatakan bagian dari keseluruhan. Keseluruhan itu berapa? Kalau Bapak angkat ini berarti? Kalau Bapak kayak gini? Bapak angkat kayak gini? 3/3 bisa disederhanakan. Berapa? 1. Menjadi bilangan bulat yaitu 1. Ya, coba lagi satunya. Nah, tujuan pembelajaran kita memahami apa itu pecahan, mengidentifikasi bagian-bagian dari pecahan, membedakan jenis-jenis pecahan, terakhir ada menyederhanakan pecahan. Oke, baik, perhatikan dulu videonya. Halo NEC, di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan dan bentuk-bentuk pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dimulakan dengan A atau B. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan atau bagian dari suatu unit. Supaya lebih mudah dipahami, yuk simak contoh berikut ini. Dalam suatu taman terdapat 9 ekor anak kucing yang warna kulitnya berbeda-beda. Berapa bagian setiap warna kucing dari keseluruhan jumlah kucing? Kucing hitam berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 2 kali 9. Kucing putih berjumlah 3 dari total 9 kucing, maka ditulis 3 kali 9. Sedangkan kucing oranye berjumlah 4 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 4 kali 9. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Ibu membeli 2 semangka. 2 semangka kemudian dipotong menjadi 8 bagian dibandingkan oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Agar sama rata, tiap orang akan mendapatkan 2 potong semangka. Maka bagian semangka untuk setiap orang dapat ditulis dengan 2/8. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari suatu unit. Pecahan senilai adalah tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan 2 jenis kue berikut. Kue coklat dipotong menjadi 4 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1/4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2/8 bagian kue keju. Artinya, pecahan 1/4 dan 2/8 nilainya sama, atau disebut juga pecahan senilai. Cara mencari pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh, pecahan senilai dari 8/12. Cara pertama dengan perkalian. Misal, 8 dibagi 2, 12 dibagi 2. Hasilnya 16/24. Cara kedua dengan pembagian. Misal, 8 dibagi 2, 12 dibagi 2. Sama dengan 4/6. Jadi, pecahan senilai dari 8/12 adalah 16/24 atau 4/6. Ada 4 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desingan, dan Coba kita lagi ya tadi. ada 4 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, Pecahan biasa, campuran,
Apa yang membedakannya? Adalah bentuk. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut, misalnya 3 dan 4. Pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya 1, 2, dan 3. Pecahan desimal ditulis dengan tanda koma. Jika satu angka di belakang koma artinya pecahan per-10. Misalnya 1,7 artinya 17/10. Jika dua angka di belakang koma artinya pecahan per-100. Misalnya 0,19 artinya 19/100. Persen adalah bentuk lain dari pecahan per-100 yang ditulis dengan lambang berikut. Contoh 25% artinya 25/100. Suatu bentuk pecahan dapat diubah menjadi bentuk pecahan yang lain. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari menyebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contoh 5/3. Caranya adalah pembilang 5 dibagi dengan 3 didapatkan 1. Ini namanya disederhana. Sisa perbagiannya adalah 2. Pecahan campurannya menjadi 1/2/3. Kalian tahu caranya tadi? Tahu caranya? Coba nanti ada gamenya di sini ya. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan desimal dengan 2 cara. Contoh 3/5. Cara pertama menjadikan pecahan per-10 dengan dikalikan 2. 3 dikali 2 dan 5 dikali 2 sama dengan 4/10. Sama dengan 4/5. Atau cara kedua dengan membagi pembilang dengan penyebut. 3 dibagi 5 hasilnya akan sama, yaitu 0,6. Pecahan biasa dapat diubah menjadi persen dengan cara dikalikan 100%. Contoh 1/2. 1/2 dikali 100% sama dengan 100% dibagi 2. Hasilnya adalah 50%. Contoh, bandingkan pecahan 1/2 dengan 1/4. Nah, 1/2 titik-titik 1/4 dibandingkan mana yang lebih besar? 1/2 ke tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 1/4. Oh, imbang ya, sudah proses. Untuk membandingkan pecahan biasa, kita harus menggunakan penyebutnya. Cara yang paling mudah adalah dengan mengalihkan kedua penyebut. 2 dikali 4 sama dengan 8. 1/2 agar penyebutnya menjadi 8, maka dikalikan dengan 4. 1/4 agar penyebutnya menjadi 8, maka dikalikan 2. Setelah penyebutnya sama, kita bandingkan langsung pembilangnya. Pembilang 4 lebih besar dari Mana 2. lebih besar? 1/2 atau 1/4? Sedangkan 1/2 lebih besar dari 1/4. Contoh, bandingkan pecahan 1/4 dengan 75%. Jika bentuk pecahannya berbeda, kita samakan dulu bentuknya. Kalian bisa pilih bentuk pecahan yang membuat kalian lebih mudah menghitungnya. Biasanya lebih mudah menjadi desimal atau persen dibanding bentuk pecahan biasa atau campuran. Misalnya, kita bandingkan dengan bentuk persen, maka pecahan 1/4 diubah ke dalam bentuk persen terlebih dahulu. 1/4 dikali 100%, hasilnya 25%. Karena bentuknya sudah sama-sama persen, sekarang kita bisa bandingkan kedua pecahan. 25% lebih kecil dari 75%. Sehingga 1/4 lebih kecil dari 75%. Silakan digunakan yuk membuat pecahan berikut. Dengan pecahan berikut dari yang paling kecil. Coba jawaban berikut. Bisa? Ada yang main dewe ya? Kita akan coba main pecahan. Nah, Bapak panggil ini lagi ya.
jawabannya. Ayo. Gambar samping menunjukkan bukan berapa nih gambarnya. Jawabannya berapa? Bisa. Betul, tangan. Betul, boleh. Nah, selanjutnya Rafael Alvaro. Nah, gambar pecahan di samping menunjukkan pecahan senilai. Kalau gambar 2 dan 3 menunjukkan pecahan berapa? Boleh, ya. Yang ini 1 kan, Bu? Ini berapa? Oh. Oke, jawabannya A. Tangan. Selanjutnya, siapa yang mau? Siapa yang mau? Kita main game. Coba, Doang. Aduh. Tuh, tadi pertandingan 3/10, DDDD 7/10. Tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi titik tersebut adalah, ayo, mana jawabannya? Salah. Yang benar adalah 3/10 kurang besar daripada 7/10. Perhatikan lagi. Udah. Siapa lagi? Yang mau? Kamil. Hai. Raisa. Ayo baca dulu. Nenek mendapatkan sepaning jeruk yang melimpah. Semua jeruk dimasukkan ke dalam keranjang. Tiap-tiap keranjang berisi 30 kg jeruk. Apabila nenek memiliki 100 kg jeruk, maka setiap keranjang jeruk berisi berapa jeruk? Yang mana penyebut, yang mana bilang, ayo. Penyebut. Ayo, yang sudah langsung, klik. Ayo, kita bisa. Cepat. Ganda tuh, kita bela. Nah. Oke. Tadi udah bener jawabannya apa takut? Ayo, kita bisa. Coba, klik. 3/100, 3/1. Karena 30 itu pemilik apa? 9-nya, 100 banyak. Ayo, maju, cepat. Ayo. Pecahan satu dua pecahan berapa? Berapa itu? Ayo, ayo. Oke, tangan dulu. Selanjutnya, ayo, siapa mau? Pecahan yang senilai dengan gambar tersebut adalah, ayo, coba. Ayo, maju. Anda berbanding tepat untuk mengisi titik tersebut. Apakah sama dengan atau lebih kecil atau lebih besar? Kamu nggak bisa jawab. Penyebut adalah pemilihan yang diwarnai. Ayo, maju, cepat. Apa mau belajar? Sama deh. Karena di 4/8, yaitu 2/sama. Ayo lagi. Perbandingannya 2/4 dengan 3/8. Nah. Ayo.
Apabila pembagian diberikan kepada Tono, maka kue bolu yang diterima Tono sebanyak habis ini nanti kita main game. Oke, kita main game dong. Main koinnya yang benar nanti dapat 20 koin. Oke. Ayo, soal terakhir. Nah, gambar jangan pada gambar tersebut aja. Ayo cepat, gambar. Sedangkan tersebut adalah angka yang ada di bawah pecahan. Lainnya, tengok dulu. Ini ada berapa potong seluruhnya? Yang tersisa berapa? Ini namanya 1/2. Ini ada berapa potong? Yang tersisa berapa? Nah, pecahan setara. Perhatikan dulu. 1/2 sama juga dengan 2/4 sama juga dengan 3/6. Kenapa sama? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sama dengan 3/4. Kenapa bisa sama? Salah. Kalian bawa ke lingkaran, bawa ke potongan. Namanya sadokan dulu. Bawa bagi teman lingkarannya. Bawa potong 4. Bapak kasih garisnya. Kemudian ini juga Bapak bikin lingkaran, Bapak potongannya. Bapak arsir dari dia. Coba dari gambar ini bisa kalian bayangkan apa persamaannya? Sama-sama setengah bagi. Betul tidak? Ada nggak yang lebih dari setengah bagian? Karena itu kita bisa disederhanakan. Yang ini dibagi 2, bawah dibagi 2. Sisa berapa? Nah, yang ini dibagi 3, yang 2 dibagi 3. Artinya berapa? Sama nggak hasilnya kira-kira? Bentuknya sama nggak kira-kira? Mengerti? Nah. Nah, selanjutnya mengubah pecahan setara. Nah, seperti tadi 1/2 dikali dengan bilangan yang sama 2. Yang atas apa namanya tadi? Bagi dikali 2 hasilnya. 2 dikali 2 hasilnya. Sama nggak hasilnya? Nah, ini pecahan dari sini. Nah, caranya
bagi 2 dengan 0,5. Artinya cara mengurukan pecahan pertama adalah menyamakan penyebut pecahan. Sebagai yang pernah kita pelajari adalah cara menjumlahkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Samakan penyebutnya, kemudian bandingkan menghilang apakah nanti sama atau lebih besar atau lebih kecil. Contoh, nah, 1/4, 2/3, 3/8, 1/2. Apakah penyebutnya sama? Penyebutnya sama atau beda? Berarti kita samakan dulu. Berarti yang berangkanya berapa? Penyebutnya dijadikan berapa? 20. Nah, 1/4 dikali 6. Nah, jadinya 6/20. 2/3 dikali 8. 11/20. Jadi selanjutnya. Nah, urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Dari yang paling kecil adalah 1/4. Kemudian baru 2/3 adalah yang paling besar. Coba cara mengalihkannya bagaimana ya Bang Isya? Ini adalah tadi 1/4. Kemudian 3/8. Gimana cara? Apa namanya? Itulah namanya kafe. Nah, ada 4, ada 3, ada 8, ada 2. Dicari. Nah, sampai hasilnya 20. Perkalian berapa 24 ini? 4 dikali berapa hasilnya 24? 6. Makanya ini dikali 6, di atasnya juga dikali 6. Kali ini juga, berapa perkali berapa kali 3? 3. Sampai 24. Perkalian berapa? 3 dikali berapa hasilnya 24? Ya. Kali 8. Bukan semua pecahan, tapi kita cari namanya KPK. Berapa berkalikan? Berapa? 16. Selanjutnya 2. 2. Sampai kita ketemu 24. Bukannya kita cari 24. Gimana kalau misalnya kita ganti angka? Coba kita ganti angka ya.
yang banyak. Ada 1/2, ada 2/5, ada berapa lagi? Ada, ya boleh. Ada 1/3. Coba aku saja. Yang ini 2/4. Sekarang kita ganti KPK-nya. Coba. KPK dari 2, 4, ya. Nah, apakah ini 24 juga tidak? Coba. Perkalian 2 coba. 2. Sekarang kita cari yang namanya perkalian sama. Ada berapa di sini? Berapa? 2 dikali berapa hasilnya 12? 2 dikali yang gede hasilnya 12. 4 dikali 6. Hasilnya di bawahnya ini sama dengan 4. 2 kali 6 berapa? Ya, ada 8 1. Sekarang lagi 4, 12. 4 dikali berapa hasilnya? 12. Dikali 3.
Caranya adalah membalik pecahan kedua, baru dikalikan. Gimana caranya dibalik? Tengok baik-baik. Soalnya apa ini? Soalnya berapa ini? Coba ada cerita main game berkelompok ya, siap ya? Yuk, sama-sama kita lagi pecah, ayo. panjang. Oh, oke.
Jadi kelompok lagi istirahat dulu. Pokoknya kalau bisa jawab, yang lain. Ayo cepat. 2/5 ditambah 3/10 hasilnya berapa? Ayo. Ayo, gimana? Ini Bapak kasih tahu kisi-kisinya. Caranya adalah silang buku-buku. Ayo. Gimana caranya silang buku-buku? Tapi kalau sedang kupu-kupu harus kayaknya sederhana. Kalau ini dia sama benar-benar gimana? Ya, yang boleh menjawab ada kelompoknya oval dan persegi panjang. Cuma dua kelompok yang boleh jawab. Ayo. Ya, soal yang lupa. Tapi masih ada soal yang sudah ini yang bisa dapat 20 kok. Kita perhatikan baik-baik ya. Perhatikan soalnya 2 3 ditambah 1/9 langsung kira-kira disamakan penyebutnya 9 bisa apa tidak? Bisa. Penyebutnya ya 9 3 dikali berapa hasil 9? 3 dikali 3 2 dikali 3 berapa? 9 nya tetap. Nah, ini satunya berapa? Hasilnya berapa? 4 klik. Gampang kan? Soal nomor 2. Bapak dulu.
Harus pakai cara. Ayo kita. Ayo saya mau coba. Pakai cara yang sadar. Sadar. Pakai cara. Iya, coba Bapak ajarin nih. Ayo cepat. Kok ketemu siapa? Ayo. Ayo coba. Bintang mau nyanyi. Ya. Sekarang lagi. 1 per 4. Sama kan itu kamu punya berapa? Berapa? 1 dari 2 berapa? Yang bisa ini harus siapa? Adik Sarah. Ayo gimana caranya? Ayo Bapak ingatkan kemarin pelajarannya silahkan dulu gimana? Baca nggak? Bisa kemana? Ayo coba silakan. Ayo coba aja. Kita kan nggak tahu. Bapak bilang caranya, kenapa hasilnya? Coba, cara silang kupu-kupu. Berarti penyebutnya berapa? 6 minus 9 berapa? 50. 6 dikali 2 berapa? 9 dikali 3 berapa? 27 tambah 12 berapa? 3 9
dengan 4? Poinnya segitiga nih. Persegi. Oke. Segitiga dapat 100. Cepat dah. Caranya. Oke. Berapa sudah pecah dulu? Pertanyaan kecil aja. Tadi kelompok segitiga udah. Sama segi berapa jauhnya segi? Itu kita jalankan. Salah. Jawabannya itu 1. Berarti sudah korek. Nah, selanjutnya yang persegi panjang. Siapa persegi panjang? Siapa persegi panjang? Tiga penonton kurang berapa? Ayo. Jawabannya A. Oke, ini ya. Jawabannya adalah
Siap pena, siap bukunya. Langsung dipegang. Kalau udah langsung kasih bapak, biar bapak lihat dari sini, oke? Masih belum besar juga. Nah, masih belum besar juga. Ayo cepat. Bawa sini jawabannya. Bawa sini jawabannya. Ingat, Ani punya 1 potong roti. Diberi 1/3 bagian. Sisanya berapa? Cepat. Ada di sini nggak ada tuh? Ya, Bapak pengen tahu kelompok kalian ini benar-benar jago apa tidak? Bapak ada tugas. Ini tugas kelompok, ini tugas individu. Kelompok berarti kerjaan bareng. Tugas kelompok. Nah, kita kan bareng-bareng. Mereka pilih pecahan. Mereka pilih pecahan.
2/3. Ayo sama-sama dibagi 2. Bagi 2 ya. Bagi 2 kan? Berarti sama. Mulutnya. Ya, ayo jangan berkelompok. Begini jangan. Karena sekali dulu kita kasih ke tugas.